Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelas 11B dari kelompok 3 akan menjelaskan 10 unsur yang ada di Kampung Naga. Sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Rina Nur Aina sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Fadila Khairunisa. Perkenalkan, nama saya Nurul Ramdini. Perkenalkan, nama saya Adelia Nurul Ulfa. Perkenalkan, nama saya Sigit Trianto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi. Perkenalkan, nama saya Raditya Dwi Febrian Sidohaji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kalisman. Perkenalkan, nama saya Kalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi. Perkenalkan, nama saya Misya Artuta. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan informasi terkait unsur-unsur yang telah kalian amati dan wawancarai ke target-targetnya. Pertama, saya akan menanyakan informasi tentang arsitektur yang ada di yang ada di Kampung Naga. Silakan yang merasa arsitektur dijelaskan. Jadi arsitektur yang ada di Kampung Naga itu yaitu berupa rumah yang saling berhadapan dan memiliki lapisan atap dan memiliki 2 lapis atap yang terdiri dari lapisan yang pertama itu terbuat dari daun injuk dan lapisan kedua terbuat dari daun tepus. Ciri khas Kampung Naga yaitu mempunyai gantungan yang selalu diganti dalam waktu 1 tahun sekali, serta jendela atau rumahnya terbuat dari anyaman sasak. Oke, kalau kan tadi rumah saling berhadapan itu teh emang dari leluhurnya atau ada arti tertentu gitu? Itu juga termasuk dari leluhurnya, dan alasan rumahnya sering berhadapan juga karena bisa mengetahui akan datangnya tamu, dan mereka juga bisa saling membantu atas sesama warga Kampung Naga. Oke, jadi maksudnya teh meren ini apa ya, kayak warga sama yang warga sini teh saling mengetahui ketika mereka kesulitan, terus ketika akan datangnya tamu tetangga juga tahu gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan tentang ketahanan pangan yang ada di Kampung Naga. Silakan yang merasa. Jadi ketahanan pangan masyarakat Kampung Naga itu ada dari alam dan budidaya. Contohnya itu seperti beras padi, budidaya ikan, dan bertani. Ketahanan pangan masyarakat Kampung Naga terjaga dengan memanfaatkan berbagai sumber daya, baik pertanian, perkebunan, dan lainnya. Kalau budidaya tuh budidaya apa? Budidaya ikan. Ikannya kayak ikan apa gitu? Ikan hias, ikan air tawar. Kan tadi ada bertani ya. Bertani tuh bertani padi atau bertani apa gitu, ubi gitu? Bertani padi. Kalau misalnya mereka teh udah panen, nah si hasil panennya teh dimakan sendiri apa dijual? Kalau hasil panen teh didahulukan terlebih dahulu untuk masyarakat, untuk warga. Selebihnya ada yang diperjualbelikan. Oke, kalau mereka nyimpen hasil panennya teh di rumah sendiri atau kayak ada tempat khusus untuk menyimpan padi-padi itu? Kalau untuk penyimpanan hasil panen ada yang dibawa oleh masing-masing oleh warga, ada juga yang langsung disimpan di lumbung. Oke, cukup. Selanjutnya saya akan nanya tentang kerajinan yang ada di Kampung Naga. Silakan yang merasa kerajinan. Tidak berbeda jauh dengan yang ada di internet. Masyarakat Kampung Naga memanfaatkan alam untuk membuat kerajinan seperti keranjang bambu hingga ada yang menyerupai kipas. Kerajinan yang mereka buat dijadikan mata pencaharian untuk keseharian mereka. Oke, itu teh mereka tuh kan ngejadiin si kerajinan teh mata pencahariannya. Nah, mereka teh ngejual teh ke siapa? Apakah ke orang Kampung Naganya lagi atau keluar? Kalau ngejual mah ya ke orang lain ya. Oh, jadi keluar juga gitu ngejualnya teh. Jadi mereka yang bikin, tapi kalau hasilnya teh dijualnya keluar gitu. Ya. Oke. Selanjutnya saya akan nanya tentang kesenian yang ada di Kampung Naga.
kesenian yang di Kampung Naga, yang dimana keseniannya itu sama dengan para leluhurnya, karena masyarakat Kampung Naga tidak ingin merupakan kesenian yang sudah ada pada leluhurnya. Dan kesenian yang di Kampung Naga ada yang namanya terbang gembrung sama terbang sajak. Dan biasanya kesenian dilakukan atau dilaksanakannya itu di balai desa secara bersama-sama gitu ya. Terbang gembrung itu nggak bisa dilakuin sembarangan karena itu bersifatnya itu religi, dimana dilakukan pada bulan-bulan Islam, karena kebanyakan agama di Kampung Naga itu beragama Muslim. Berbeda dengan terbang sajak yang bisa dimainkan kapan saja, karena itu sifatnya itu cuma buat seru-seruan ya, dan biasanya juga diiringi sama joget-jogetan gitu dari masyarakatnya. Dah paling segitu. Oke, kalau misalnya jadi kan terbang gembrung tuh harus dilakuin pada waktu-waktu tertentu. Nah, waktu-waktu tertentunya teh kayak bulan Islam. Nah, apa saja sih bulan Islamnya tuh kayak apa gitu? Ada bulan Muharram atau bulan baru, tahun baru Islam, sama ada bulan Safar, Jumadil Akhir, dan Idul Fitri sama Idul Adha. Oke. Kalau terbang saja kan tadi diiringi sama joget-jogetan. Kalau terbang gembrung gak boleh gitu? Ya karena kan itu kan bersifatnya religi ya, karena kan harus serius gitu kan, religi kan, karena kan religi itu kayak ibaratnya mungkin beribadah atau berdoa gitu. Oke. Kalau itu yang terbang saja kayak diiringi jogetan tuh, jogetannya ciri khas Kampung Naga atau jogetan kayak bebas gitu? Sepertinya jogetannya bebas ya, karena kan disebutnya joget, atau joget kan biasanya kan nggak selalu semua gerakannya itu kan sama ya. Joget itu kan pasti kan bebas. Kan itu juga kan jogetnya itu kan buat mencari keseruan, jadi nggak mungkin kaku gitu, jadi mungkin bebas. Jadi nggak terfokus ke tarian. Kalau kalau di Kampung Naga ada tarian atau cuman keseniannya cuman alat itu doang? Nah, yang saya tahu dan saya dapat dari ketua atau kepala balai desanya, yang saya tahu cuman ada alat musik, dan saya juga mencari-cari di internet, tarian itu pasti nggak ada. Oke, jadi keseniannya cuman alat musik doang? Yang saya tahu cuman alat musik. Oke. Selanjutnya saya akan nanya tentang tradisi adat yang ada di Kampung Naga. Silakan yang merasa. Tradisi adat yang ada di Kampung Naga yaitu ada hajat sasi. Hajat sasi ini berupa ziarah ke makam nenek moyang, terus bersih-bersih di makam nenek moyang itu, terus ada syukuran dan doa bersama. Hajat sasi ini dilakukan pada 1 tahun 6 kali secara rutin. Nah, dilaksanakannya di Bumi Ageng. Nah, di Bumi Ageng ini mereka menyiapkan lamaran dan parukuyan untuk nanti dibawa ke makam dan buat berdoa. Oke, saya juga dapat nih dari tour guide saya, kayak cenah katanya yang boleh ke pemakaman kalau gak salah tuh cowok-cowok aja, ternyata cenah katanya cewek-cewek teh buat numpang itu emang benar pernyataan kayak gitu atau hanya sekedar dari internet aja? Ya, kata tour guide-nya juga kayak gitu. Oke. Selanjutnya saya akan nanya tentang ritual yang ada di Kampung Naga. Jadi masyarakat di Kampung Naga itu memiliki upacara adat yang disebut upacara Matembaga. Upacara awal mencampuran upacara ini dilakukan untuk meminta izin kepada para leluhur sebelum dilakukan penanaman padi. Tadi namanya apa? Matembaga, upacara yang macam bulan. Oke, itu teh upacara penanaman padi. Kenapa sih harus diadakan matembayan? Kenapa kalau penanaman padi enggak langsung aja gitu? Kenapa harus ada upacara dulu? Karena mungkin beda-beda mungkin ya, karena kan itu kampungnya beda dari yang lain gitu. Terus kayak agar padinya itu tumbuhnya itu subur gitu. Terus tanah-tanahnya juga agar kayak subur gitulah.
Kayak mungkin ritualnya gitu ya, Iya. udah dari adat upacara Dari nenek moyang ya. Oke. Oke, selanjutnya saya akan nanya tentang obat-obatan. Silakan yang merasa obat-obatan dijelaskan. Kalau obat-obatan tradisional di Kampung Naga yaitu tumbuhan yang tumbuh liar di daerah Kampung Naganya. Sama di Kampung Naga juga cuma ada 3 penyakit, yaitu paru-paru, rupa-rupa, sama pura-pura. Masyarakat Kampung Naga meyakini obat yang mereka buat berbeda dengan obat dari dokter, karena obat yang mereka buat bisa menyembuhkan daripada obat dari dokter yang hanya bisa meringankan. Oke. Tadi kan tumbuhannya tuh dari luar ya. Terus mereka teh ngolahnya teh dengan alat modern atau masih tradisional? Masih tradisional, cuman obat tradisional teh perlu jangka waktu yang cukup lama Untuk ngolahnya gitu. Iya, gitu. Oke, itu maksud dari penyakit 3 ini teh apa sih? Pura-pura, terus paru-paru sama apa tadi? Rupa-rupa ya. Rupa-rupa. Maksud dari 3 ini teh apa sih? Kalau penyakit paru-paru mah penyakit yang dialami yang ada di dalam tubuhnya. Sama kalau rupa-rupa mah kayak penyakit kayak demam, pusing, atau yang lainnya. Kalau pura-pura mah cuman penyakit bohong-bohongan doang. Oke, ini teh 3 penyakit ini teh emang udah turun temurun dari nenek moyangnya atau mereka ngebuat kayak misalnya udah era zaman kesininya, terus mereka teh kayak ngebuat tiga penyakit ini jadi apa ya? Itu teh dari nenek moyangnya apa dari mereka sendiri? Itu mah dari leluhurnya, jadi udah turun menurun. Oke, berarti mereka nggak buat-buat ya tentang penyakit 3 ini. Oke, selanjutnya saya akan nanya tentang mitigasi di Kampung Naga. Jadi di sana tidak ada atau tidak pernah adanya bencana alam sekalipun banjir. Di sana namanya bukan bencana alam tetapi bencana alam akhlak manusia. Karena rumah di sana tersebut dari kayu yang tahan guncangan gempa dan banjir. Bencana alam juga bukan dari alam tapi ulah dari buatan manusia. Oke, berarti mitigasi mereka tuh gak punya karena di sana emang belum pernah terjadian bencana alam. Belum pernah. Oke, terus kalau itu maksud dari akhlak perbuatan manusia teh apa sih? Apa gitu akhlak manusia yang nyebabin bencana alam teh apa gitu? Ya seperti kalau akhlak seperti atau membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir gitu. Menebang pohon bisa menyebabkan longsor gitu. Oke. Tapi di sana emang belum pernah gitu. Belum pernah terjadi. Cuma pernah, bukan pernah, kan kemarin pas ke Kampung Naga si Anya teh bilang gitu. Cuma banjir doang naik sedikit. Sedikit. Gak banyak. Oke, selanjutnya saya akan nanya tentang konservasi alam di Kampung Naga. Seperti apa sih konservasi alamnya di Kampung Naga? Di sana tuh alamnya benar-benar terjaga banget, kayak belum pernah terjamah sama manusia, padahal supaya ada kampung gitu. Terus asri gitu. Udaranya juga maupun cuacanya panas, di sana udaranya segar, sejuk karena di sana pepohonannya belum sama sekali ada ditebang gitu. Kalaupun emang rumahnya dibikin, mereka tuh ngambil pohonnya tuh ada dari sana teh nggak jauh ada gunung. Oke, kalau semisal nih mereka teh kayak tergoda untuk nebang pohon, bagaimana sih itunya, si alamnya bakal gimana sih? Ya karena belum denger ya, tapi di sana tuh kata turnya tuh ada kata pamali yang emang nggak boleh banget sakral. Jadi kalau misalkan si ketuanya bilang pamali dan semua yang ada di masyarakat Kampung Naga tuh nggak ada yang. Oke, berarti benar-benar Kampung Naga teh sekali kita itu teh benar-benar sakral gitu ya. Oke, selesai ini. Nggak ada yang lain, 10 unsur udah selesai. Ada yang kurang deh kayaknya nih. Kurang satu. Sosial. Oke, saya lupa. Saya di sini ngejelasin sosial. Oke, jadi sosial yang ada di Kampung Naga tuh
mereka berkehidupan sosial secara terbuka, alias mereka tuh menerima era perubahan zaman, tetapi mereka tuh tidak menghilangkan budaya asli mereka. Nah, mereka juga berkehidupan terbuka, jadi kalau ada masyarakat luar untuk berinteraksi dengan mereka, mereka nggak menutup, mereka terbuka. Terus cara mereka bersosialisasi dengan orang luar tuh dengan cara kayak mereka tuh kan pengrajin kayu nih, karena tadi yang dijelasin mereka menjaga alam banget tuh kan berarti memakai alamnya nih. Nah, udah gitu teh mereka katanya pinter pengrajin kayunya. Nah, cara mereka buat bersosialisasi dengan kampung luar tuh dengan cara pengrajin kayu menjual jasa mereka. Terus dengan cara bersekolah juga mereka bersosialisasi. Terus kalau ada wisatawan yang datang, mereka juga bisa bersosialisasi dengan orang lain gitu. Jadi mereka intinya kehidupan sosial mereka tuh terbuka lebar-lebar buat siapapun itu. Tetapi jika ada orang luar yang ingin masuk ke Kampung Naga, yang ingin menjadi penduduk asli Kampung Naga, itu nggak boleh karena udah penduduknya tuh udah terbatasi segitu gitu, nggak boleh lebih. Oke, gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau misalkan ada yang nikah nih dari suku lain, dari luar Kampung Naga, gimana tuh? Kalau pernikahan, misalnya mereka teh punya anak mereka teh udah gede. Nah, anak mereka tuh misalnya nikahnya tuh dengan orang di luar Kampung Naga. Nah, pernikahannya tuh memang sah-sah aja. Terus si pernikahannya teh setelah mereka menikah, mereka boleh tinggal di Kampung Naga selama 10 hari. Tetapi kalau udah 10 hari mereka harus pindah ke tempat lain karena di Kampung Naga nggak boleh dihuni sama 2 kepala keluarga. Jadi udah emang turun-temurun dari leluhurnya. Oke, silakan. Kan itu teh yang udah nikah nih, terus kan terbatas. Nah, keluar dari Kampung Naga tersebut. Nah, itu teh masih termasuk warga Kampung Naga apa udah enggak? Oke, masih. Kalau misalnya aku nih orang Kampung Naga, terus aku nikah sama orang luar, aku tuh masih jadi orang Kampung Naga, tetapi kalau masih lah, pokoknya masih jadi orang Kampung Naga. Kayak misalnya nih contohnya gini, saya orang Kampung Naga, terus saya teh pengen jadi presiden. Nah, aku udah jadi presiden nih. Nah, tapi ketika saya pulang kampung ke Kampung Naga, jabatan saya tuh ditunda dulu ketika ada di Kampung Naga. Jadi saya asli penduduk Kampung Naga, asli warga Kampung Naga, terus bukan siapa-siapa. Jadi saya nggak punya jabatan apa-apa walaupun saya udah menjabat jadi presiden, tapi ketika di Kampung Naga jabatan saya ditunda dulu. Oke, itu apa kecilnya. Ada yang lain? Bagaimana kalau misalnya orang tuanya meninggal, apakah laki-laki itu akan menggantikan posisi orang tuanya, tempat tinggal di situ atau tidak? Kayaknya tidak deh. Jadi mereka ya udah, kalau misalnya ada yang meninggal ya udah karena dari sananya udah harus satu kepala keluarga, jadi ya udah nggak boleh ada yang lain atau digantikan juga nggak boleh. Tapi saya kurang tahu sih, soalnya nggak nanyain itu. Kalau nggak salah mah bisa deh, bisa dari si cowoknya gantiinnya bisa. Bahkan mereka sih saya nggak nanyain itu. Kok saya tahu ya? Maaf ya, soalnya saya nggak nanyain. Oke. Apalagi pertanyaan. Kenapa warga Kampung Naga itu dibatasi? Kenapa dibatasi warga Kampung Naga? Itu bisa nama adanya. Ya emang dari kayaknya emang dari leluhurnya sih harus segitu gitu, harus ya udah turun-temurun juga, udah dipatok harus segitu. Jadi mereka ngikutin itu leluhurnya. Terstruktur. Nah, mungkin Gitu. segitu saja. Udah segitu aja, nggak ada pertanyaan lagi. Nggak ada. Oke, lengkap semuanya. Oke, mungkin segitu dari kelompok 3 perwakilan dari kelas 11B. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan dari keliruan kata juga, mohon maaf. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika halus, kritis.